Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan suatu kota beserta komunitas atau kelompok-kelompok di dalamnya. Oleh karena itu, kualitas dari penduduk atau masyarakat menjadi fondasi untuk perkembangan kota itu sendiri. Pengembangan atau pemberdayaan komunitas adalah upaya pemberkuasaan sebuah kelompok agar dapat hidup secara mandiri dan sejahtera sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sosial. Selanjutnya akan dibahas studi kasus suatu komunitas yang ditinjau dari aspek sosial dan pengembangannya. Komunitas Sukarelawan Cirebon atau KSC merupakan sebuah kelompok anak muda lokal Cirebon yang kerap kali mengadakan aksi sosial. Komunitas yang beranggotakan 35 orang ini berdiri pada 1 September 2020 karena ketidaksengajaan seorang founder yang saat itu terdampak PHK akibat maraknya COVID-19. Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup dari komunitas ini tidak hanya di Cirebon saja, namun telah mencapai hingga Indramayu dan Majalengka. Komunitas Sukarelawan Cirebon ini terbuka secara umum dengan sasaran anak muda yang memiliki kesadaran serta kepedulian tinggi terhadap sesama. Dilihat dari teori, tipe kepemimpinan yang digunakan pada komunitas Sukarelawan Cirebon adalah the developmental leader, di mana seorang pemimpin akan lebih tertarik untuk melibatkan orang lain dalam situasi atau masalah. Narasumber juga mengatakan bahwa terdapat agenda rutin minimal 2 kali dalam 1 bulan yang biasa disebut dengan progress report, yaitu rapat komunal dengan pembahasan internal organisasi. Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pemaparan keberjalanan organisasi selama 1 bulan ke belakang beserta evaluasinya. Dan apabila terdapat masalah yang terjadi, akan diupayakan untuk terbahas atau terselesaikan secara bersama. Berikut program-program pengembangan dari komunitas Sukarelawan Cirebon. Yang pertama, ada Jumat Berkah. Jumat Berkah merupakan program berbagi dengan sasaran masa umum yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Tujuan dari program ini pada awalnya adalah untuk berbagi kepada anak-anak jalanan yang membutuhkan dan kekurangan biaya dalam mencukupi kebutuhan pangan. Ruang lingkup dari program ini adalah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dengan titik lokasi yang berubah setiap minggunya. Melalui program kegiatan Jumat Berkah yang rutin dijalankan setiap minggunya, komunitas Sukarelawan Cirebon semakin dikenal oleh khalayak umum dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sangat berdampak bagi skema pembiayaan dari komunitas ini, baik melalui sponsor maupun donasi. Sehingga, dari sini timbul ide serta gagasan baru dengan membuat program pengembangan lainnya yang dapat dijalankan selagi mencapai visi dan misi dari komunitas Sukarelawan Cirebon. Yang kedua ada santunan. Seperti namanya, santunan merupakan program kepedulian masyarakat dengan sasaran anak-anak yatim dan atau duafa. Santunan dapat berupa bantuan secara fisik untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Pemberian bantuan bahan pokok tersebut diharapkan dapat mengurangi sedikit beban dari anak-anak yatim dan atau duafa. Program santunan diadakan setiap tahun dengan bantuan dana dari eksternal, berupa sponsor ataupun dari donasi. Kemudian yang ketiga ada sunatan massal. Bagi sebagian agama dan kepercayaan, sunat merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pria. Namun, karena perlunya biaya dalam mengadakan sunat, menjadikan hal ini terhalangi oleh keterbatasan ekonomi sebagian orang. Sehingga, permasalahan tersebut melatar belakangi terciptanya program kegiatan sunatan massal yang akan segera dilaksanakan oleh komunitas Sukarelawan Cirebon yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Daharul Tauhid. Program kegiatan massal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan generasi muda yang lebih sehat dan saleh. Untuk pembiayaan sendiri, komunitas Sukarelawan Cirebon menargetkan akan melakukan penggalangan dana melalui pembukaan donasi dan sponsor. Lalu, yang keempat ada remaja baperan atau remaja bab perubahan. Seperti visi dan misi dari komunitas Sukarelawan Cirebon, program remaja baperan ini memiliki tujuan yaitu sebagai wadah berbagi anak muda di Cirebon kepada masyarakat sekitar. Program remaja baperan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada 31 Oktober 2021 dan 23 Januari 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota aktif dari komunitas ini dan terbuka bagi massa umum. Terdapat beberapa sub kegiatan dilakukan seperti donor darah, bakti sosial, talk show, dan community performance. Program remaja baperan turut dihadiri juga oleh wakil wali kota Cirebon dan anggota DPRD Cirebon. Sama seperti pada program-program pengembangan lainnya, pembiayaan dari remaja baperan berasal dari donasi serta sponsor terkumpulkan. Terakhir, yang kelima ada gathering. Gathering merupakan salah satu program pengembangan komunitas yang memiliki tujuan lain dari program-program pengembangan sebelumnya, yaitu untuk memperluas relasi.
Gathering dilaksanakan bersama dengan organisasi eksternal baik di dalam maupun di luar Cirebon yang diagendakan setiap tahun sebagai sarana pengembangan komunitas. Tujuan dari diadakannya gathering selain untuk memfasilitasi adalah sebagai wadah kerjasama dalam penggalangan dana. Sasaran mitra dari program ini adalah lingkup sosial seperti ACT, Kandang Macan, dan Darul Tauhid. Dalam rangka menunjang program-program yang dimiliki oleh komunitas sukarelawan Cirebon, disusunlah teknis pelaksanaan program yang diawali dengan perancangan kegiatan seperti apa yang akan dilakukan beserta dengan output atau hasil akhir yang diharapkan. Kemudian disusun juga rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk program tersebut. Adapun dalam rangka pemenuhan dana, dilaksanakan melalui pencarian donasi maupun dari sponsor. Setelah dana terkumpul, maka program yang sudah direncanakan dapat dieksekusi dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jika dikaitkan dengan teori pengembangan komunitas, komunitas sukarelawan Cirebon ini menggunakan pendekatan technical assistance approach, di mana pendekatan ini memiliki beberapa asumsi, diantaranya seseorang dalam hal ini komunitas, memutuskan bahwa penerima membutuhkan bantuan dan mampu menyediakan serta penerima dalam hal ini masyarakat mampu menerima. Namun, sebagai komunitas yang di dalamnya terdapat proses sosial yang terdiri atas individu yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, dan cara melakukan komunikasi untuk merubah sosial di suatu tempat, dalam keberjalanannya, komunitas sukarelawan Cirebon juga menghadapi beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangannya. Sebagai komunitas yang anggotanya terdiri dari anak remaja hingga pekerja, komunitas ini seringkali mengalami masalah internal seperti anggota yang memiliki kesibukan masing-masing yang kemudian mengakibatkan sering bentroknya jadwal kegiatan dari anggota karena mayoritas masih sekolah, namun ada juga anggota yang sedang bekerja, sehingga kesulitan menentukan jadwal kegiatan karena tidak fleksibel. Namun, pihak internal dari komunitas ini sangat mempertimbangkan keadilan dan sangat mengusahakan agar jadwal kegiatan dapat dirancang serta diumumkan dari jauh hari dan tidak memaksakan jadwal dari anggotanya. Permasalahan lainnya adalah karena mayoritas anggotanya merupakan anak remaja, sehingga terkadang terdapat perbedaan pendapat yang seringkali melibatkan ego dari masing-masing anggota. Disebutkan bahwa jika hal ini terjadi, masih terdapat beberapa anggota yang bersikap netral dan mau bertukar pendapat serta berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari perselisihan tersebut. Namun, komunitas sukarelawan Cirebon sempat juga hampir berpikir untuk membubarkan anggotanya akibat perselisihan tersebut, hingga akhirnya beberapa anggota pun mengundurkan diri. Berdasarkan Lisman Wahyudi selaku perwakilan dari Hubungan Masyarakat untuk Komunitas Sukarelawan Cirebon, beliau menyatakan bahwa hal ini terjadi dan tidak dapat dipungkiri lagi karena memang komunitas mereka beranggotakan anak remaja yang dapat dibilang masih belum stabil dari segi emosional dan egonya. Adapun beliau juga merekomendasikan baik untuk komunitas tersebut maupun untuk komunitas lainnya agar dapat mengadakan kumpul internal setidaknya 1 atau 2 kali dalam seminggu agar dapat lebih mengenal satu sama lain dan dapat saling bertukar pikiran dengan lebih baik lagi. Sesuai dengan namanya, komunitas sukarelawan Cirebon merupakan komunitas yang secara sukarela membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari sekian banyaknya program yang dijalankan oleh komunitas ini, selain kekompakan internal tentunya juga membutuhkan pendanaan yang harus mencukupi kebutuhan. Adapun dikatakan bahwa sumber pendanaan untuk komunitas ini berasal dari donasi dan sponsor. Namun dalam keberjalanannya, donasi yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh, disebutkan bahwa donasi yang komunitas ini dapatkan sewaktu ingin membantu korban bencana di suatu wilayah sangatlah sedikit. Padahal dalam waktu yang bersamaan, donasi tersebut harus segera dikirimkan karena sangat dibutuhkan oleh para korban bencana yang terdampak. Namun disebutkan bahwa komunitas ini selalu percaya bahwa jika memang niat mereka untuk membantu itu merupakan niat yang baik, maka akan selalu ada jalan keluarnya. Rupanya hal tersebut benar adanya bahwa ternyata setelah menunggu beberapa lama, terdapat donatur yang menyumbangkan dana yang cukup besar untuk kemudian dapat dikirimkan kepada yang membutuhkan.